Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Diana dengan NIM 1122111428. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah perpajakan. Selamat datang teman-teman di video pembelajaran yang membahas mengenai PPh pasal 23. Untuk pertama-tama kita membahas terlebih dahulu apa itu PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan saat membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Pajak ini bukan dipungut sendiri oleh penerima uang, tapi dipotong oleh pemberi uang lalu disetorkan ke negara. Kemudian yaitu siapa saja yang terlibat. Yang pertama yaitu ada pihak yang memotong atau pemberi penghasilan seperti perusahaan, instansi pemerintah, koperasi, atau organisasi tertentu yang membayar jasa atau sewa. Yang kedua yaitu ada pihak yang dipotong atau penerima penghasilan seperti perusahaan lain, orang pribadi yang punya usaha, freelancer atau konsultan, wajib pajak dalam negeri atau yang mempunyai NPWP. Lalu apa saja yang dipotong dalam PPh pasal 23? Ada beberapa jenis penghasilan seperti dividen sebesar 15%, contohnya yaitu bagi hasil dari saham. Kemudian ada bunga sebesar 15%, contohnya yaitu bunga pinjaman, diskonto. Kemudian ada royalti sebesar 15%, contohnya hak cipta, lagu maupun paten. Selanjutnya ada sewa sebesar 2%, contohnya yaitu sewa kendaraan, alat berat, namun bukan tanah atau bangunan. Kemudian ada jasa sebesar 2%, contohnya yaitu jasa konsultan atau akuntan. Poin pentingnya yaitu jika penerima penghasilan tidak mempunyai NPWP, maka tarif akan naik 100%. Misalnya, yang tadinya 2% menjadi 4% dan yang tadinya 15% menjadi 30%. Lalu kapan dipotong dan disetorkan? Saat dipotong, ketika jasa atau sumber penghasilan dibayarkan atau jatuh tempo, paling lambat disetorkan ke negara tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan ke kantor pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh kasusnya yaitu ada PT Maju Terus, adalah perusahaan konstruksi yang sedang mengerjakan proyek gedung perkantoran di Jakarta. Dalam prosesnya, mereka membutuhkan jasa konsultan arsitektur dari pihak ketiga yaitu CV Kreatif Mandiri yang berdomisili di Bandung dan memiliki NPWP. Kedua belah pihak menandatangani kontrak kerja senilai 50 juta untuk jasa desain dan konsultasi. Sesuai dengan perjanjian, PT Maju Terus akan melakukan pembayaran penuh di akhir proyek, yaitu pada tanggal 20 Juli 2025. Analisis pajak yang dapat kita simpulkan yaitu jenis pembayaran ini termasuk jasa teknik atau konsultan yang dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto karena penerima penghasilan memiliki NPWP. Langkah-langkah perhitungannya yaitu yang pertama, kita tentukan nilai bruto. Nilai kontrak yang telah tadi disepakati yaitu 50 juta. Langkah kedua yaitu tentukan tarif pajak. Karena jasa konsultan dan penerima memiliki NPWP, maka tarif PPh 23-nya yaitu 2%. Langkah ketiga yaitu hitung besarnya pajak, yaitu 2% dikali 50 juta, yaitu sebesar 1 juta. Langkah keempat, hitung nilai bersih yang dibayarkan, yaitu 50 juta dikurangi 1 juta, menjadi 49 juta. Dan penting untuk diingat, CV Kreatif Mandiri tidak perlu setor sendiri PPh ini karena sudah dipotong dan disetorkan oleh PT Maju Terus. Bukti potong akan digunakan oleh CV Kreatif saat melapor SPT tahunan untuk mengurangi beban pajaknya. Jika CV Kreatif tidak punya NPWP, maka tarifnya jadi 4% dari potongannya menjadi 2 juta rupiah. Nah, berikut juga ada contoh bukti pemotongan PPh pasal 23 yang berisikan identitas pemotong pajak, identitas penerima penghasilan, rincian transaksi, dan informasi lainnya seperti tanggal pemotongan. Lalu,
Apa sih manfaat kita membayar PPh pasal 23 untuk masyarakat? Yang pertama yaitu ada transparansi pajak. PPh 23 membantu pemerintah mengawasi penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan atau individu dari sumber jasa atau sewa. Yang kedua yaitu menghindari pajak ganda. Jika teman-teman sudah dipotong PPh 23, maka teman-teman bisa mengkreditkannya saat lapor pajak tahunan. Jadi tidak bayar pajak dua kali. Kemudian yang ketiga, mendukung pembangunan negara. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Dengan patuh pajak, kita semua membantu membiayai jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Nah, ada tips juga nih untuk masyarakat yang masih awam. Yang pertama yaitu punya NPWP. Daftarkan NPWP agar tidak dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Yang kedua yaitu minta bukti potong. Jika teman-teman mendapatkan bayaran dari perusahaan, minta bukti potong untuk laporan SPT tahunan. Yang ketiga yaitu gunakan jasa akuntan atau konsultan pajak. Jika bingung cara pelaporannya, minta bantuan profesional atau layanan pajak online. Yang keempat adalah lapor tepat waktu. Lapor pajak tahunan pribadi setiap akhir Maret dan badan yaitu akhir April. Jadi dapat kita simpulkan bahwa PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan, bukan gaji, seperti jasa dan sewa yang dipotong langsung oleh pemberi penghasilan. Meski terlihat teknis, pemahaman ini penting agar masyarakat tidak salah hitung, tidak dikenai sanksi, dan tetap bisa menjalankan bisnis atau profesi dengan tenang dan patuh pajak. Baik teman-teman, demikian pembahasan mengenai PPh pasal 23. Pada video ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.